Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustawif, NIM U 2018-2029, Prodi Ilmu Hadis 1, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan majas dalam hadis. Dalam pembahasan kali ini ada 3 poin hadis. Hadis yang pertama, hadis tangan panjang. Yang kedua, hadis pembelengguan setan. Yang ketiga, hadis aroma mulut orang berpuasa. Oke, kita masuk dalam penjelasan majas dalam hadis. Kata majas dalam istilah adalah gaya bahasa yang digunakan untuk penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif atau kias. Siapapun yang mengerti bahasa Arab, ia mengetahui bahwa teks bahasa Arab terkadang bermakna yang sebenarnya dan terkadang bermakna kiasan. Karena teks hadis adalah bahasa Arab, maka maknanya pun terkadang yang sebenarnya dan terkadang kiasan. Jika yang dimaksud dalam hadis adalah makna kiasan, maka tidak ragu lagi bahwa makna yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan yang sebenarnya, sehingga tidak perlu diamalkan dengan makna itu. Dan apabila yang mengamalkan dengan makna yang sebenarnya, maka tidak salah dalam memahaminya, meskipun tidak termasuk dalam kesesatan. Lebih jelasnya lagi, kami cantumkan beberapa hadis contoh sebagai berikut. Dan inilah contoh dari hadis tangan panjang. Imam Al-Bukhari dan imam hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi bahwasannya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa kelak di akhirat di antara kami yang paling cepat bertemu engkau?" Beliau berkata, "Yang paling panjang tangannya." Mendengar itu, kami mulai mengukur-ngukur lengan kami, dan yang paling panjang adalah Saudah. Tapi kemudian hari, akhirnya kami tahu bahwa panjang tangan maksudnya adalah yang suka sedekah, dan dia yang paling cepat bertemu Rasul. Dia gemar bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis di atas yang berkata mereka dari beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menduga bahwa yang dimaksud panjang tangan adalah makna yang sebenarnya, makna yang donatif. Mereka beranggapan bahwa yang panjang tangan itu panjang secara fisik, bukan, sehingga mereka langsung mengukur tangan-tangan mereka masing-masing dengan sebatang kayu. Ternyata yang paling panjang tangannya secara fisik adalah Saudah. Sedangkan Zainab adalah orang yang panjang tangannya dalam hal bersedekah dan melakukan kebaikan. Ternyata Zainab pun yang paling pertama meninggal dunia. Akhirnya mereka pun mengetahui bahwa yang dimaksud beliau panjang tangan adalah orang yang suka bersedekah, juga orang yang dermawan. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu hadis pembelengguan setan. Jika hadis tadi tidak boleh dipahami kecuali dengan makna majasi, konotatif, atau bukan makna yang sebenarnya, dan memahaminya secara hakiki, yang sebenarnya merupakan pemahaman yang tidak dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hadis berikut dapat dipahami secara hakiki atau secara majasi, bisa dipahami oleh dua makna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Malik, dan Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Rawahu Muslim.
yang artinya diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah datang Ramadan, pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas dapat dipahami secara tekstual, secara makna yang sebenarnya, bahwa dibukakan pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka serta dibelenggunya setan merupakan tanda masuknya bulan Ramadan dan bukti pengakuan terhadap kemuliaan. Dibelenggunya setan-setan bertujuan untuk mencegah mereka dan upaya menyakiti dan menggoda orang-orang yang beriman. Hal ini dapat dipahami juga secara majasi, secara kias, bukan makna yang sebenarnya. Maka ungkapan di atas dipahami sebagai isyarat atau banyaknya pahala dan ampunan, sedangkan upaya setan-setan untuk menggoda dan menyakiti terbatasi sehingga mereka seperti dibelenggu. Mereka dibelenggu untuk melakukan sesuatu upaya namun tidak dibelenggu upaya yang lain. Mereka dibelenggu untuk menggoda manusia yang satu namun untuk manusia yang lain. Pemahaman ini dikuatkan oleh riwayat yang kedua, pintu-pintu surga dibuka-bukakan. Dalam hadis yang lain tercantum setan-setan yang durhaka dibelenggu. Dan inilah contoh dari hadis aroma mulut orang berpuasa yang berbunyi, puasa adalah benteng, maka hendaknya tidak berkata kotor dan bodoh. Jika ada orang yang mengajaknya bertengkar atau mencacinya, maka hendaknya ia katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada aroma parfum kasturi. Dalam Mensyarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa khulfah dalam sebuah riwayat tercantum khuluf masing-masing dibaca dhammah. Khoknya adalah berubahnya aroma mulut menjadi berbau tidak sedap. Kemudian beliau berkata, adapun makna hadis tersebut Al-Qadi, yakni Al-Qadiyat, menyatakan bahwa menurut Al-Maziri, redaksi dalam hadis ini berbentuk majas dan isti'arah, mana kiasan dan perumpamaan, karena mencari wewangian suatu aroma itu termasuk salah satu sifat makhluk yang memiliki watak menyukai sesuatu yang wangi dan menjauh dari sesuatu yang jijik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari itu semua. Namun kebiasaan kita adalah mendekat pada aroma wangi yang ada di tengah kita. Hal ini pun dijadikan isti'arah dalam hal puasa karena orang yang berpuasa berupaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadiyat berkata, ada pendapat mengatakan maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala di akhirat. Maka bau mulutnya di akhirat lebih wangi dari aroma kasturi, sebagaimana hal darah orang yang mati syahid, aromanya di akhirat seperti wangi kasturi. Pendapat lainnya mengatakan orang yang memiliki aroma mulut saat berpuasa mendapat pahala yang lebih besar daripada orang yang memiliki aroma parfum kasturi. Ada juga yang berpendapat bahwa aroma mulut orang yang berpuasa di sisi para malaikat Allah lebih memiliki daripada aroma kasturi di sisi kita, meskipun aroma bau mulutnya bagi kita adalah kebalikannya. Ada juga pendapat yang paling sahih apa yang disampaikan oleh Al-Dawudi, seorang ulama dari wilayah Maghrib, dan dikutip oleh salah satu seorang sahabat kami bahwa bau aroma mulut orang yang berpuasa lebih banyak pahalanya daripada parfum kasturi yang dianjurkan untuk digunakan pada setiap sholat Jumat, hari-hari raya, di majelis-majelis hadis, majelis-majelis dzikir, dan juga majelis-majelis lain yang baik. Sebagian dari kalian pasti akan bertanya, apakah aroma mulut orang yang berpuasa yang lebih wangi di sisi Allah ini terjadi di dunia atau di akhirat? Nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.
Al-Manziri mengatakan bahwa permasalahan ini termasuk salah satu yang diperselisihkan oleh Ibnu Abdul Salam dan Ibnu As-Salah. Ibnu Abdul Salam berpendapat bahwa hal ini terjadi di akhirat bagaimana darah orang yang mati syahid. Beliau berdalil dengan riwayat hadis yang menyatakan bahwa itu terjadi pada hari kiamat. Nah, beda lagi dengan Ibnu Salah berpendapat bahwa hal tersebut terjadi di dunia. Beliau berdalil dengan hadis di atas. Mayoritas ulama juga berpendapat demikian. Al-Khattabi menyatakan bahwa maksud aroma wangi di sisi Allah adalah keridhaan dan pujian Allah kepadanya. Artinya aroma tersebut lebih suci di sisi Allah dan lebih dekat pada keridhaannya. Menurut Al-Baghawi, maknanya adalah pujian Allah kepada orang yang berpuasa dan ridho dengan perbuatannya. Dapat disimpulkan dari perbedaan pendapat ulama di atas mengenai aroma mulut orang yang berpuasa tersebut terjadi di dunia atau di akhirat. Namun mereka sepakat bahwa hadis di atas tidak dikehendaki dengan makna hakiki, tidak dikehendaki dengan makna yang sebenarnya, melainkan yang dimaksud adalah makna majazi, makna kiasan. Wallahu a'lam bishawab.